Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang terakhir kemarin. Kita sudah membahas mengenai ada media promosi dan juga bagaimana menentukan media promosi. Kita lanjutkan yaitu yang ketiga, ada dasar-dasar pemasaran. Pemasaran itu sendiri adalah proses dari menciptakan, mengkomunikasikan dan menyerahkan nilai yang bertujuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk dan jasa, sehingga tercipta hubungan pelanggan yang menghasilkan penjualan. Untuk selanjutnya ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran menurut Coulter dan Armstrong tahun 2012, pemasaran berdasar atau bersandar pada konsep inti sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kebutuhan, keinginan dan juga adanya permintaan atau needs, wants, and demand. Yang kedua ada penawaran pasar produk, pelayanan dan juga ada pengalaman atau market offerings produk, service dan juga experience. Yang ketiga yaitu adanya nilai pelanggan dan kepuasan atau customer value and satisfaction. Yang keempat yaitu ada pertukaran dan juga hubungan atau exchange and relationship. Dan yang kelima yaitu pasar atau market. Untuk proses pemasaran itu sendiri kita bagi menjadi yang pertama yaitu ada pengenalan pasar. Yang pertama yaitu meliputi ada kita harus mengelompokkan pasar. Setelah kita kelompokkan, kemudian masa peredaran barang atau jasa, dan yang ketiga adanya analisis SWOT. Untuk analisis SWOT itu sendiri itu dilakukan untuk mengetahui posisi usaha yang dijalankan dan juga posisi dari usaha si pesaing. SWOT itu sendiri kepanjangannya adalah strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, dan juga opportunity atau peluang atau kesempatan, dan threats ya, T-nya itu threats. Threats itu artinya adalah ancaman. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, menentukan strategi pemasaran. Untuk menentukan strategi pemasaran ada beberapa hal, yaitu yang pertama adanya menembus pasar, strateginya. Yang kedua mengembangkan pasar. Yang ketiga mengembangkan produk. Yang keempat melakukan diversifikasi atau artinya itu kita melakukan atau membuat sebuah barang atau produk yang terdapat pembeda dari produk pesaing kita ya. Menerapkan biaya yang murah, memfokuskan pada pasar, dan juga melakukan diferensiasi. Untuk yang ketiga, menentukan alat pemasaran itu ada dua, yaitu yang pertama bauran pemasaran. Untuk bauran pemasaran itu biasa dikenal dengan 4P, yaitu yang pertama produk atau produk, yang kedua harga atau price, yang ketiga lokasi atau place, dan yang keempat yaitu promosi atau promotion. Untuk saluran distribusi itu juga ada 4, yaitu yang pertama saluran distribusinya dari pabrik langsung ke pelanggan. Kemudian yang kedua ada dari pabrik ke pengecer dulu baru ke pelanggan. Yang ketiga dari pabrik ke pedagang besar, dari pedagang besar ke pengecer baru ke pelanggan. Dan yang terakhir keempat dari pabrik ke pedagang besar, kemudian ke pedagang besar yang kedua, ke pengecer dan baru ke pelanggan. Yang keempat yaitu merumuskan rencana pemasaran. Untuk merumuskan rencana pemasaran itu ada 5 hal yang harus dikerjakan.
Yaitu yang pertama kita harus punya target penjualan. Jadi mau produk apapun, yang penting kita harus punya target penjualan. Misalkan kita mau menjual sebuah produk, kita harus punya target berapa persen yang memang harus laku untuk dijual pada saat kita melakukan penjualan barang. Yang kedua, adanya anggaran pemasaran. Nah, anggaran ini juga faktor yang penting ya, karena kalau tidak ada anggaran, kita tidak bisa membuat suatu produk ya, karena perlu yang namanya biaya atau anggaran. Yang ketiga, adanya alokasi market mix ya. Yang keempat, adanya penetapan harga. Kita harus bisa menetapkan harga yang kira-kira di tengah-tengah konsumen itu tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Yang kelima, yaitu adanya alokasi anggaran pemasaran pada produk. Selanjutnya ada tujuan dari strategi pemasaran. Untuk tujuan dari strategi pemasaran itu ada 4 hal. Yang pertama, memaksimalkan konsumsi. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, memaksimalkan dari ragam pilihan produk yang akan ditawarkan. Dan yang keempat yaitu memaksimalkan mutu hidup dengan memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk menciptakan iklim yang efisien. Kemudian yang kedua ada tahapan dalam strategi. Untuk tahapan dalam strategi itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu segmentasi atau segmen ya. Yang kedua yaitu adanya target atau targeting, dan yang ketiga adanya posisi produk. Yang ketiga dari jenis-jenis strategi pemasaran itu ada beberapa hal ya, yaitu yang pertama strategi pemasaran yang tidak membedakan pasar. Yang kedua, strategi pemasaran yang membedakan pasar. Dan yang ketiga, strategi pemasaran yang terkonsentrasi. Selanjutnya yang keempat, yaitu adanya klasifikasi posisi persaingan berdasarkan perilaku industri. Yang pertama yaitu strategi dalam memimpin pasar. Ini artinya perusahaan disebut sebagai pemimpin pasar atau market leader ya. Perusahaan itu memiliki pangsa pasar yang terbesar dalam produk-produk yang relevan. Yang kedua yaitu strategi penantang pasar. Untuk strategi penantang pasar ini biasanya nanti akan ada produk-produk pesaing ya. Dari pemimpin pasar ini dia akan mendapatkan atau menemukan yang namanya produk pesaing. Yang ketiga, strategi pengikut pasar. Untuk pengikut pasar itu tidak semua perusahaan itu berniat menantang perusahaan pemimpin besar, tetapi mereka juga dalam arti ingin juga mengikuti dari perkembangan pasar atau pemimpin pasar yang sudah ada ya. Yang keempat yaitu strategi penggarap relung pasar. Untuk strategi penggarap relung pasar itu hampir setiap industri terdapat perusahaan yang mengkhususkan diri, artinya pada produk-produk khusus yang sebagian dari pasar itu untuk menghindari adanya persaingan dari perusahaan besar ya. Dan perusahaan kecil ini menempati relung pasar yang mereka layani dengan efektif melalui spesialisasi yang cenderung diabaikan oleh perusahaan-perusahaan besar, sehingga ditempuh perusahaan sebagai penggarap relung pasar atau market nicer ya. Kemudian adanya strategi pasar. Untuk strategi pasar ini ada tadi sudah. Kemudian yang terakhir ada tujuan industri, tugas individu. Untuk tugas individu nanti silahkan dibaca, kemudian nanti dikirim via Google Classroom. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.